Assalamualaikum, salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Kristanti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, CGP Angkatan 10 memasuki tahap pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024. Materi yang dibahas dalam modul 1.4 yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Berikut jadwal pembelajaran di modul 1.4. Di awal pembelajaran modul 1.4, saya dan rekan-rekan CGP yang lain melaksanakan kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada tanggal 14 sampai 16 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan forum diskusi pada tanggal 17 sampai 20 Mei 2024, di mana kami berdiskusi melalui LMS tentang materi-materi pembelajaran di modul ini. Kami menuliskan pendapat masing-masing dan saling memberi komentar ataupun masukan. Pada tanggal 21 Mei 2024, saya dan rekan-rekan CGP satu kelas didampingi oleh pengajar praktik dan fasilitator masuk di sesi ruang kolaborasi, di mana kami dibagi menjadi 3 kelompok oleh ibu fasilitator untuk berdiskusi mengenai studi kasus yang ada di LMS. Kebetulan saya, Patri Aji Santoso, dan Burani Belani Sara mendapatkan kelompok 3. Kami berdiskusi sampai selesai dan membuat draft untuk presentasi hari berikutnya. Sesi ini ditutup dengan penguatan dari Bapak dan Ibu pengajar praktik serta Ibu fasilitator. Pada tanggal 22 Mei 2024, kami masuk kembali di ruang kolaborasi bersama PP dan fasilitator untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan berlangsung lancar. Setiap kelompok bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi serta saling bertanya jawab dengan kelompok lain. Sesi ini diakhiri dengan penguatan dari Bapak dan Ibu pengajar praktik serta Ibu fasilitator dan ditutup dengan sesi foto bersama. Pada tanggal 25 Mei 2024, kami memasuki kegiatan membuat dan mengunggah jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 yang memaparkan kegiatan-kegiatan
yang telah kami laksanakan di modul 1.4 ini. Kami memasuki kegiatan membuat demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu membuat video penerapan restitusi di sekolah pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2024 dengan due date pada tanggal 31 Mei 2024. Kemudian kami melanjutkan kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi pada tanggal 29 Mei sampai 30 Mei 2024 dengan kegiatan berdiskusi bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktek, dan rekan-rekan CGP yang lain di angkatan 10 ini. Selanjutnya, kami memasuki kegiatan membuat aksi nyata tanggal 31 Mei 2024 dengan due date tanggal 5 Juni 2024. Terakhir, kami mengerjakan postes modul 1 pada tanggal 3 Juni 2024. Awalnya, saya merasa kewalahan dengan materi di modul 1.4 ini karena sangat padat. Namun, setelah masuk lebih jauh, saya merasa sangat senang karena mendapat ilmu tentang bagaimana cara yang baik dalam menangani kasus-kasus yang biasa dihadapi di sekolah melalui diskusi dan pencerahan dari berbagai pihak. Saya juga bersyukur dapat mengumpulkan tugas tepat waktu walaupun kegiatan di sekolah juga sedang lumayan padat. Saya semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan PGP ini. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah: pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, seorang guru bertanggung jawab untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya. Ketiga, dengan terwujudnya budaya positif, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, warga sekolah yang saling mendukung, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan inilah yang disebut motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh hadiah maupun hukuman. Guru juga perlu memahami secara mendalam tentang teori kontrol. Berikut ini gambaran paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Guru juga harus memahami teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan keyakinan kelas atau sekolah, maka ada yang namanya penghargaan untuk yang melaksanakannya dengan baik. Namun,
Jika terjadi pelanggaran, maka akan ada konsekuensinya dan umumnya berupa hukuman. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, pembelajaran itu sendirilah yang merupakan penghargaan yang sesungguhnya, menurut Alfie Kohn. Guru juga sangat perlu memahami tentang posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Karena di posisi ini, murid akan menyadari kesalahannya dan dilatih untuk mencari solusi. Dengan begitu, murid akan berusaha menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab atas perilakunya. Maka, akan terciptalah lingkungan belajar yang positif dan nyaman. Sementara itu, kebutuhan dasar manusia juga ada 5 yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Jika salah satu dari kelima kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi perilaku yang menyimpang. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini oleh kelas untuk menciptakan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan untuk menciptakan budaya positif. Segitiga restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mulai menerapkan disiplin positif dari diri saya sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat serta teladan yang baik. Kemudian, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Banjaratma 05 terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Kemudian, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dalam membuat pembiasaan positif yang berpengaruh pada perubahan positif murid dalam berperilaku. Setelah memahami modul 1.4 tentang budaya positif, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menerapkan disiplin positif dengan restitusi, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan kelas, dan menyelesaikan kasus-kasus di sekolah dengan langkah sesuai dengan segitiga restitusi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.